provinsinya Nusa Tenggara Barat. Nanti kalian tiap kelompok terserah provinsi yang mana, pilih sendiri. Tapi nggak boleh sama. Kemudian di file Excel inputnya apa? Inputnya itu gini. Nanti file Excel yang digunakan sebagai input itu ini sementara kosong. Jadi hanya ada kecamatan, kemudian last update sesuai dengan yang ada di apa tadi di Brown, temperatur, humidity, condition ini menunjukkan cuacanya ya, kemudian wind speed, wind direction sama UV index. Oke. Nah kemudian ini file Excel inputnya, kemudian nama kecamatan yang kalian cari sendiri ya. Jadi di internet banyak provinsi apa, kecamatannya apa saja. Saya rasa itu bukan sesuatu yang susah. Kalian tulis di kolom pertama. Nah, di kolom pertama ini. Kolom pertama. Ini kebetulan ada 118 kecamatan. Kemudian, nah, program yang kalian buat itu harus membaca file Excel ini sehingga kalian tahu lokasi yang harus dicari kondisi cuacanya. Kemudian nanti outputnya apa? Outputnya semua kolom setelahnya ini terisi. Jadi contohnya misalkan nanti akan request daerah misalkan ini Ambalawi, nanti ketahuan last update-nya berapa, temperatur humidity-nya berapa, kondisinya seperti apa. Saya contohkan, kalian sudah itu ini kemarin apa? Free Weather API. Sudah bikin akun yang ini ya. Saya contohkan sedikit. Oke, misalkan kita sudah punya API ya, kemudian saya masukkan. Contohnya tadi adalah Ambalawi misalkan. Kok Ambalawi di sini? Ini kontrol P ya di sini Ambalawi. Benar nggak? Ambalawi ya sama. Kemudian show response. Nah, dia akan ketahui di sini daerah. Yang pertama nama daerahnya sesuai ya, Ambalawi, West Nusa Tenggara Barat. Kemudian kolom pertama apa? Last update itu kalian ngambil dari ini. Kalau besar ya, dari yang responnya nanti berupa JSON, berarti kalian harus bisa apa? Memparsi JSON melalui Python. Oke. Jadi yang kolom pertama ini last update. Kolom kedua temperatur, ya kan? Kolom ketiga humidity itu yang mana? Ini humidity. Ya. Kemudian kolom keempat condition ini maksud saya. Light, rain, shower. Kemudian wind speed. Nah, wind speed mana? Wind speed. Wind chill. Bukan wind speed. Nah, ini yang kilometer aja, yang kilometer per jam ini ya. Kemudian wind direction ini sama UV index. Jadi semuanya ada di sini. Nah, Pak, cara requestnya gimana? Nah, cara requestnya pakai program yang sudah saya berikan, contohnya yang ini. Contohnya yang ini. Cuma URL-nya ini, contoh misalkan URL saya ganti dengan misal ini kan bisa kita copy. Ctrl C, misalkan ini saya ganti. Saya ganti semua lah, misalkan daerahnya saya ganti apa aja? Ambalawi, Belu sama Bolo. Belu, ini yang sekuensial, nggak apa-apa lah. Yang sekuensial, ini berarti proses. Python HTTP pin request. Nah, ini karena yang saya print hanya respon status code-nya, bukan hasilnya ya.
Nanti kalau direspon, nah contohnya ini ya, status code-nya ini atau gini sih, respon dot apa ya? Misalkan sebentar ya, ini misalkan nggak usah 3 lah, 1 2 aja, listnya 1 2 aja biar kelihatan. Oke, nah saya kontrol S, kemudian misalkan ini saya jalankan, kita dapat ini, dapat itu yang ketutup. sebentar, ini nggak bisa, ini remote-nya somehow. Oh, ada. Oke, jadi ini cuma 1, kemudian respon.json. Nah, respon.json ini yang ini tadi, ini JSON-nya. Nah, sehingga kalian nanti tinggal dapatkan dari JSON ini. Nah, untuk pasti JSON silakan cari di Google banyak. Jadi saya nggak ingin mengajarkan itu, silakan cari sendiri. Kemudian cara menuliskan ke Excel atau membaca dari Excel, kalian kan ambalawinya ini daerahnya, atau nanti misalkan Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, kalian pilih kecamatan Rawowalu atau apa, ini kan kalian harus ubah kan. Nah, itu jangan ditulis manual seperti ini ya. Kalau tulis manual gini ya nggak selesai-selesai, kalian harus tuliskan semua linknya. Enggak, saya nggak ingin seperti itu. Input kalian harus dari sini, kalian harus membaca dari file Excel. Oke, harus baca dari file Excel. Kemudian, nah caranya URL-nya nggak selalu harus ini. Ini kalian bisa API-nya, URL-nya cukup ini. Kemudian nanti untuk parameternya ada key, ada Q, sama ada AKI. Jadi kalian baca-baca HTTP GET itu ada URL-nya, kemudian ada parameternya. Oke. Atau saya tunjukkan sekilas di sini ada model seperti ini. Buat seperti ini aja. Jadi saya kopikan ya, misalkan Ctrl C. Misal saya sebentar, saya tes di sini. Jadi sebentar, ini bisa saya kasih ini berarti key itu yang ini ya. Saya tunjukkan caranya di Ctrl X. Kemudian API oke. Kemudian berarti misalkan gini, saya request 1 aja misalkan ya. Ini saya komen misalkan request 1, berarti tinggal gini. Ini contoh request 1. Oke. Kemudian untuk requestnya tinggal cara requestnya, misalkan kalian sepertinya ini. Cara requestnya saya kopikan di sini aja. Oke, nah, jadi kalian nggak perlu tulis semua
lokasinya di sini. Jadi kalian nanti di perulangan, nah, kalian di parameternya ini distritnya atau lokasinya yang tinggal diganti. Oke, misalkan ini saya ganti Lowowaru, misalkan ya kan. Nah, ini kan payloadnya, jadi ini masuk payload nanti. Key-nya juga kalian tinggal ganti nanti masuk payload ini. Nah, kemudian ini request-nya ya ini sama seperti yang tadi. Respon sama request.get API-nya itu yang mana? API-nya itu yang ini ya. Ini API-nya. Kemudian diikuti dengan apa? Dengan parameter. Parameternya itu apa? Parameternya ini payload. Oke, payloadnya. Ada key, ada nama daerahnya sama nom-nya, kemudian oke. Itu saja, kita coba sekarang Ctrl S. Jadi nanti tinggal ini aja yang dimasukkan di dalam loop, kemudian yang di looping itu dari baca data semua kecamatan yang ada ini, semua kecamatan yang ada kalian looping, kemudian nanti nah, tiap kecamatannya ini yang kalian ubah. Nah, nanti akan dapat, kemudian tiap data ini kalian cari yang sesuai dengan yang ada di sini. Kalian cari sesuai dengan yang ada ini, jadi last update-nya, suhunya, kelembapan, kondisi cuaca dan lain-lain. Kemudian kalian tuliskan kembali ke file Excel. Nah, ini kalau dilakukan secara sekuensial, hasilnya waktunya akan jauh berbeda daripada dilakukan dengan multi thread. Kemudian satu kelompok 3 orang dikerjakan 3 orang, tapi mengumpulkannya nanti tetap individu. Jadi kalau walaupun kalian kerja kelompok tapi kalian tidak mengumpulkan individu ya hilang nilainya. Kemudian kelompoknya bebas, provinsinya harus berbeda. Kalian diskusikan habis ini. Jadi hari ini saya hanya menjelaskan proyek. Kalian silahkan coba-coba habis ini kemudian diskusikan kelompok mana dapat menggunakan provinsi yang mana, kemudian kelompoknya siapa aja silahkan ditentukan. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Kalau kita tinggal ganti queue-nya aja ya? Iya, pakai queue kalian. Buat kepingannya yang ada di situ tuh. Nah, ini kan untuk satu itu aja, ini kan untuk satu request saja, karena requestnya kan lebih banyak. Nah, itu buat itunya juga tambahan untuk mengambil data dari JSON ini mana yang field yang ada, kemudian kalian kan harus ngambil dari file Excel ini juga kan daerahnya. Nah, ini juga baca ini kemudian melooping ini seperti apa, silakan di. Oke. Ini saya contohkan request yang ini kan kalian kalau nyoba request di sini, ini kan ya lewat ini aja, so respon kan hasilnya. Kalau saya pengen request ini tapi lewat Python seperti apa? Nah, itu contohnya seperti ini. Kalau pengen request tapi lewat Python ya key-nya, kemudian ini API-nya, kemudian ini tinggal payload-nya dimasukkan. Nah, payload di sini, kita nulis payload di sini sebagai parameter itu sebenarnya sama dengan kita menulis di belakangnya seperti ini. Cuma ini kan nggak bisa kita istilahnya ini kan harus kita tulis langsung kan, kita nggak bisa baca dari. Nah, mudah dituliskan dalam bentuk payload seperti ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti Excel di import, habis itu dia kayak iterasi satu-satu masuk ke queue-nya gitu ya Pak? Guys. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ingat, ini deadline-nya nggak sampai hari kita ya Pak, nggak sampai hari Rabu. Ini